Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih wallahu ghafurun syakur. Firman Allah dalam surah Fatir ayat 29 dan ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, rajin melaksanakan salat, rajin menginfakkan sebagian harta yang telah kami karuniakan kepada mereka, baik dengan secara rahasia maupun secara terang-terangan. Mereka mengharapkan dagangan yang tidak akan rugi. Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan akan menambah karunia-Nya. Allah itu Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Muhajirin Kelapa Gading yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Ahad, tanggal 7 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Agustus tahun 2025 Masehi. Allah masih memberikan tambahan umur kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk melaksanakan tugas utama kita, beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan bisa menambah wawasan keislaman kita, bisa memupuk keimanan kita, sehingga kita memiliki keimanan yang kokoh kuat, tidak luntur, tidak futur, ya. Sehingga sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan memeluk Islam, sehingga kita bisa menggapai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang keutamaan zikir. Kemudian yang terakhir kita telah bahas tentang keutamaan tasbih dan tahmid. Kajian kita pada pagi ini akan membahas kandungan surah Fatir ayat 29 dan ayat 30. Di dalam ayat 29 ini ada 3 amalan unggulan yang harus kita prioritaskan dalam hidup ini sebagai bekal untuk meraih kebahagiaan kita di dunia, kebahagiaan kita di alam kubur,
dan kebahagiaan kita di alam akhirat. Kita semua punya prinsip yang sama bahwa perjalanan kita ini masih akan menempuh 2 terminal lagi. 1 terminal sudah kita lalui dalam waktu yang singkat, kurang lebih 9 bulan dalam kandungan. Sekarang kita berada pada terminal yang kedua, alam dunia. Selain penuh dengan berbagai nikmat, penuh dengan berbagai ujian dan cobaan. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Kalau dalam kandungan sekitar 9 bulan, kemudian kita hidup di dunia ini sebagai umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah, umur umatku itu sekitar 60 sampai 70, itu mayoritas. Ya. Biasanya kita pensiun umur berapa, Pak? 58 ya? Atau 55, 58 ya? Apalagi kalau sudah pensiun, kalau punya jabatan di kantor itu, kita kalau sudah pensiun itu pusing, Pak ya. Karena di kantor itu bisa memerintah bawahan ya, bisa marahin bawahan. Setelah pensiun di rumah dimarahin istri. Maka cepat meninggal, Pak ya, cepat meninggal. Maka benar Rasulullah antara 60 sampai 70. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan kita ke terminal yang ketiga, yaitu alam kubur ya. Al-qabru babun wa kullun nasi dakhiluh. Kuburan itu merupakan pintu, setiap orang pasti akan memasukinya. Maka orang bijak mengatakan berani hidup, berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan kita yang terakhir, adres yang tidak pindah-pindah lagi, yaitu nanti di alam akhirat. Di sana hanya ada 2 kapling ya. Ada surga atau neraka. Kita semua berdoa setiap hari, wa qina adzabannar, ya Allah, jangan sampai diri ini tersentuh api neraka. Karena siksa neraka yang paling ringan, bara diinjak otak hancur. Ya. Panas api neraka 70 kali api dunia. Apa 3 amalan unggulan yang disebutkan dalam surah Fatir ayat 29 ini, yang tadi terjemahnya sudah kami bacakan ya. Pertama adalah membaca Al-Quran, kedua sholat, ketiga infak. Tiga-tiganya ini sudah kita amalkan setiap hari, Pak ya. Untuk apa dibahas, Ustadz? Supaya kita bertambah mantap, bertambah semangat di dalam mengamalkan 3 amalan unggulan ini. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang rajin membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah, dan mereka rajin melaksanakan sholat. Ya mohon maaf, sering wa aqamus shalah itu mereka mendirikan sholat. Diartikan mendirikan ya. Mendirikan, memang sholat nggak bisa berdiri kan, dirikan gitu kan. Ya wa aqamu, ya melaksanakan sholat dengan istiqomah, dengan rajin ya. Wa anfaku, dan menginfakkan ya. Asal kata infak itu melubangi ya. Menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, baik dengan secara rahasia maupun secara terang-terangan. Mereka itu mengharapkan dagangan yang tidak akan rugi. Ya sering diistilahkan oleh Al-Quran itu dagangan, karena orang Arab itu biasanya dagang, Pak ya. Maka dimotivasi dengan dagang yang tidak akan rugi. Allah akan menyempurnakan pahalanya dan akan menambah rizkinya. Maka 3 amalan ini bukan hanya untuk di kuburan, bukan untuk di alam akhirat. Di dunia pun banyak hikmah yang terkandung di dalamnya.
Yang pertama adalah rajin membaca Al-Quran. Sebelum kita membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran, perlu kita yakinin bersama bahwa Al-Quran ini bukan ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad ditakdir ummi, ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis itu. Dengan harapan supaya orang-orang percaya bahwa Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad. Dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dulu yang menjadi kebanggaan orang Arab pada zaman Rasulullah itu adalah sastra Arab. Kalau ada sastra yang indah, biasanya ditempel di Ka'bah. Itu menjadi kebanggaan orang Arab pada zaman dahulu. Maka Al-Quran ini bahasa yang mengandung sastra yang sangat tinggi, ya, yang sangat tinggi. Baik dari segi morfologi, ya, sintaksis maupun stilistiknya, ya, gaya bahasanya. Dulu syair-syair Arab itu, Pak, walaupun indah, tapi isinya itu cuman cinta dan tidak cinta, ya. Cinta putus cinta, seperti nyanyian sekarang itu kan. Coba nyanyian itu kalau lagu-lagu, syairnya itu isinya putus cinta, ya, cinta dan putus cinta. Ya, saya dulu waktu belajar balaghah ada ungkapan-ungkapan klasik itu. Asirbal qatohal may yu'iru janakahu la'alli ila man qad hawitu atiru. Ya kalau orang nggak tahu ya, wah ini apa ini Pak, dianggap sholawatan kan? Yang nggak tahu manggut-manggutkan bahkannya. Wah ini yang betul-betul Islami kan begitu Pak? Ini Islami, syair yang Islami. Padahal artinya apa ya? Asirbal qoto, hai segerombolan burung merpati. Hal man yu'iru janakahu, adakah di antara kalian yang sudi meminjamkan sayapnya kepadaku? La'alli ila man qad hawitu atiru, supaya aku bisa terbang menemui kekasihku. Jadi indah bahasa, itu indah. Jadi isinya itu kan. Tapi Al-Quran isinya mengandung pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi kita yakini bahwa Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita mengkaji arti-arti Al-Quran, di sana kita betul-betul bisa merasakan, ya, keindahan Al-Quran itu sendiri, ya. Baik segi matematis, ya, kami mencoba meneliti matematika dalam Al-Quran, angka-angka dalam Al-Quran, ya. Itu luar biasa. Seperti tentang Al-Fatihah, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim, ya. Sungguh aku telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan merupakan bacaan yang agung. Ternyata dalam satu ayat ini itu 7 diulang-ulang. Hurufnya ada 35, Pak, ya. 35 berarti 7 kali berapa itu, Pak? Ya? 7 kali 5. Iya. Ada 35. 35 huruf, ya. Dan itu banyak ayat-ayat seperti itu, ya. Ayat-ayat seperti itu banyak sekali. Ini pertama, kita yakini bahwa Al-Quran ini firman Allah, ya. Yang disampaikan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malak Jibril, ya. Ya kita ini bahasa kita ini apa ya? Kalau malaikat itu jamak, Pak, ya. Kalau satu itu malak, ya. Kalau malaikat itu jamak. Memang di kita ini kadang-kadang kata jamak jadi tunggal, ya. Dia itu ulama. Nah, ulama itu jamak, Pak. Dia itu alim kan gitu kan. Kadang-kadang ada data-data. Data itu sudah jamak, ya. Dijamakkan lagi. Ada datum kan. Datum satu. Kalau banyak itu namanya data, ya, sudah jamak. Datum-datum itu data kan.
Maka kadang-kadang telinga kita nggak familiar Pak ya, Malak Jibril ya. Kita mengatakan apa Pak? Malaikat Jibril kan, itu yang populer. Kadang-kadang memang ada orang yang mengatakan bahasa itu bukan benar dan salah Pak Arif. No. Asal yang menerima merasa nyaman, itulah yang bagus ya, seni dari seni ya. Mengubah dengan merubah, bagus mana Pak? Merubah apa mengubah? Ya, kalau menurut kaidah kan mengubah kan? Mengubah bukan merubah kan? Mengubah tapi nggak populer kan Pak kan? Asalnya kata ubah kan? Ya kalau dikasih memang berubah kan begitu kan ya. Malak Jibril ya, untuk menjadi pedoman hidup manusia ya, agar mereka selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Ini pertama kita yakini ya. Dan Al-Quran ini merupakan nikmat yang agung ya, nikmat rohani yang paling agung Pak ya. Nikmat Allah itu secara garis besar kan kita bagi 3 ya. Nikmat jasmani, nikmat materi, dan nikmat rohani ya. Ya jasmani ini diri kita sendiri nih Pak ya. Ya saya nggak tahu itu kenapa dikatakan jasmani ya. Ada yang mengatakan asalnya dari mani, lama-lama bisa pakai jas, itu ilmu kotak-atik Pak ya. Jasmani. Ya kita dari sperma yang panjangnya 1/20 mili diproses menjadi makhluk yang paling istimewa ya. Dikasih kaki yang lincah, tangan yang terampil, suara yang lantang, telinga yang peka, mata yang terang, otak yang cerdas ya. Menurut penelitian manusia dewasa ini baru menggunakan 2% dari kerja otak. Itu pun untuk orang luar negeri. Orang Indonesia baru menggunakan 0,5% dari kerja otak. Maka teknologi dikuasai oleh orang luar negeri kan. Itu 2% ya. Manusia tidak bisa terbang seperti burung, dengan otaknya bisa membuat pesawat dengan kecepatan suara. Dan tidak mustahil suatu saat bisa membuat pesawat dengan kecepatan cahaya 1 detik 300.000 kilometer. Inilah manusia. Maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam struktur fisik yang paling sempurna. Kemudian kita tunjuk ke bawah, bumi yang kita tempati ini nikmat materi ya. Allah yang menciptakannya ya. Allah yang menjalankannya, mengitari matahari sekali putaran makan waktu 365 hari 5 jam 49 menit 12 detik. Itulah yang digunakan tahun apa Pak? Tahun Masehi ya. Tahun Masehi itu menggunakan kalender matahari ya. Kalender Syamsiah ya. Perjalanan bumi mengitarin matahari ya. Sekali putaran 365 hari 5 jam 49 menit 12 detik. Kalau tahun Hijriah menggunakan Qamariyah Pak ya. Peredaran bulan mengitari bumi ya. Bulan mengitari bumi sekali putaran berapa Pak? 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik. Maka 12 kali putaran makan waktu 354 hari 8 jam 47 menit 46 detik. Maka tahun Hijriah itu lebih pendek Pak. Setiap 100 tahun, tahun Hijriah itu bertambah 3 tahun. Ini datanya ada di dalam surah Al-Kahfi. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinin wazdadu tis'a ya, ayat 25 ya. Dan ini di luar jangkauan Nabi Muhammad SAW Pak ya. Nabi Muhammad tidak belajar astronomi, matematika ya. Ashabul Kahfi itu di gua selama 30 tahun berdasarkan kalender Syamsiah. Bertambah 9 tahun berdasarkan kalender Qamariyah. Kita merdeka sudah berapa tahun Pak? 81 tahun ya. 5 bulan Pak ya. Karena kita merdeka dulu tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 9 Ramadan
tahun 1364, Pak ya. Ya sebenarnya peringatan ulang tahun kemerdekaan itu tanggal 9 Ramadan, Pak, hari Jumat tanggal 9 Ramadan. Maka nanti 100 tahun berdasarkan kalender Masehi kemerdekaan kita, maka berdasarkan kalender Hijriah menjadi 103 tahun kita merdeka. Coba kalau perajaran bumi mengitari matahari lebih cepat dari biasanya, akan keluar dari gravitasi. Kita akan kegelapan, akan kedinginan, akan beku, akan mati. Kalau lebih lamban dari biasanya, kita akan tertarik matahari, kita akan hangus terbakar. Ini nikmat Allah kepada kita. Segala kebutuhan kita tersedia di bumi yang luas ini. Kita tidak bisa menghitungnya. Apalagi negara kita ini negara yang kaya SDA, Pak ya. Kaya sumber daya alam. Tapi rakyatnya miskin ya. Karena diurus oleh orang pintar yang tidak benar, Pak ya. Diurus oleh orang pintar yang tidak benar. Maka bayi Indonesia lahir itu sudah menanggung hutang 30 juta lebih, Pak ya. 36 juta. Bayi Indonesia lahir sudah menanggung hutang 36 juta. Maka bayi Indonesia kalau lahir nangisnya kenceng, Pak ya. Kalau bayi Qatar baru lahir dapat jatah 150 juta, Pak. Nganggur saja, tidur saja dapat 150 juta. Nanti mau menikah dibiayai negara, Pak. Nikah yang kedua dibiayai negara lagi. Nikah yang ketiga dibiayai negara. Sampai nikah yang keempat dibiayai negara. Kelima nggak ada karena formulirnya udah habis, Pak ya. Mau pindah ke Qatar, Pak. Ya teman saya mohon maaf ya di Australia itu dia tinggal di Brunei, Pak kan. Tapi penduduknya masih Australia. Kenapa nggak pindah Brunei penduduknya? Nah saya masih dapat jatah 25 juta per bulan katanya gitu. Jadi nganggur saja itu dapat 25 juta. Maka Pak Mahfud dulu bilang kan, kalau tambang Indonesia ini dikelola oleh orang yang pintar dan benar, rakyat Indonesia tidur aja itu 25 juta, Pak. Ini nikmat dari Allah, Pak ya. Nikmat materi ya. Buah-buahan yang beraneka macam kan. Buah-buahan yang beraneka macam, hewan yang beraneka macam. Coba laut kita menyebutkan nama ikan aja nggak mampu, Pak. Nyebut nama pisang aja berapa, Bu? Ibu hafal nama pisang, Bu ya? Ya kadang-kadang ya pisang Allah yang menciptakan, orang Ambon yang ngaku, pisang Ambon ya. Allah yang menciptakan apa? Duku, orang Palembang yang ngaku kan gitu kan. Itulah nikmat materi kan. Nikmat rohani. Nah, ini nikmat rohani, salah satunya Al-Qur'an ya. Nikmat rohani ini ada 5 ya. Nah, insting ya, gharizah ya. Seperti rasa cinta ini nikmat rohani kan. Terus panca indera kan, panca indera. Dan keterbatasan panca indera kita ini juga merupakan nikmat, Pak ya. Keterbatasan mata kita tidak bisa menembus tembok. Pala tembok itu hanya kumpulan dari molekul, atom, proton, elektron, ether yang berputar-putar. Kalau kita diberi sinar X, sinar laser, ya, kita bisa menembus tembok. Tapi kalau mata kita bisa menembus tembok, ya, kita tidur tidak nyenyak, Pak. Tidur berdua dengan istri kelihatan dari luar kan. Jadi keterbatasan panca indera kita ini merupakan nikmat. Keterbatasan pendengaran kita. Kalau kita bisa mendengarkan suara-suara yang jauh ya, diskotik di mana di kota sana itu kita tidur nggak nyenyak juga. Keterbatasan penciuman kita, kalau tajam, Pak, nanti yang di mana, Pak, Bekasi sana itu kan, ya. Di mana itu? Bantar Gebang ya, bisa ke sini semua, Pak ya, bisa ke sini semua. Jadi itu merupakan nikmat Allah.
Kemudian satu lagi yaitu akal, tadi sudah kita bahas ya. Nah, akal ya. Insting ya, panca indera, nah, naluri, panca indera, akal. Apa cukup dengan ini? Akal memang luar biasa. Tapi akal juga memiliki keterbatasan nih. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, terbatas, Pak. Terbatas. Kita jadi siswa yang utuh itu waktu di SD, Pak ya. SD sama SLTP. Guru yang hebat itu guru SD. Satu guru bisa mengajar semua bidang studi, Pak. Coba guru SMP, babak belur, Pak. Kita SMA sudah diklasifikasi A1, A2, A3, A4. Masuk perguruan tinggi hanya satu fakultas, hanya satu jurusan, hanya satu prodi. Ya sekarang dokter gigi aja sudah diklasifikasi, Pak. Gigi depan sama gigi belakang, Pak. Maka Bapak kalau berobat ke dokter gigi tanya, sampai ini spesialisnya gigi depan apa gigi belakang? Jadi makin sempit, Pak, ilmu kita itu kan. Maka kita tidak perlu silau dengan gelar yang berderet-deret. Saya pernah mengundang teman saya ya. Doktornya itu 3 kali dari luar negeri, Pak. Profesor, Pak. Gitu. Saya suruh ngasih kuliah umum kepada mahasiswa kami. Nah, sebelum profesor itu memberikan kuliah umum, saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa kami dan akan yang bisa menjawab saya berikan hadiah, gitu kan. Pertanyaan itu pertanyaan SD, matematika SD kelas 1, Pak ya. SD kelas 1. Saya tanya, angka 1 sampai angka 100, angka 9-nya ada berapa? Itu pertanyaan saya. Nanti yang bisa menjawab saya kasih 500.000. Itu pertanyaan SD kelas 1 kan, bahkan. Angka 1 sampai angka 100, angka 9-nya ada berapa? Ada berapa, Pak? Pak? Bu, ada berapa, Bu? Semua mahasiswa menjawab ada 10, Pak Arif. Salah, saya katakan salah. Profesor ini membela mahasiswa, betul Pak Arif, katanya. Angka 1 sampai 100 itu angka 9-nya ada 10. Saya jawab, salah Prof. Angka 1 sampai 100 itu angka 9-nya ada 20. 91, 92, 93, 94, 95, 96. Nah, ya Bu ya? Iya, itu namanya penyakit PDI Bu ya, penurunan daya ingat. Kalau ditambah P jadi permanen gitu kan. Jadi PDIP itu penurunan daya ingat permanen. Karena kebanyakan makan P3, penyedap, pewarna, pengawet kan gitu kan. Maka hindari P3 supaya selamat dari penyakit PDIP, Pak ya. Hindari apa? Penyedap, pengawet, pewarna. Ya. Jadi kita nggak boleh sombong, Pak ya. Walaupun punya gelar berderet-deret kan gitu kan. Saya punya teman, Pak. Doktornya itu 9 kali, Pak, coba. Profesor doktornya 9 kali. Tapi kalau ketemu saya bukan nanya ilmu, Pak. Pak Arif, bagaimana caranya supaya bisa poligami? Poligami, maka saya jelaskan, Prof, poligami itu harus pakai otak kanan. Kalau otak kiri nggak berani. Kalau otak kiri itu mikir nanti bagaimana. Kalau otak kanan bagaimana nanti lah gitu. Bapak, Ibu waktu nikah itu pakai otak kanan. Kalau pakai otak kiri nggak jadi nikah, Pak. Oh, penghasilan cuma segini nanti punya istri, punya anak, mikir panjang, Pak. Tapi Bapak kan pakai otak kanan, pokoknya yang penting nikah, bagaimana nanti lah gitu kan.
Nah, tapi setelah apa? Setelah menikah mau kawin lagi pakai otak kiri, maka nggak jadi aja deh, Pak. Satu aja pusing katanya. Satu aja pusing gitu. Nah, ya sudah, akhirnya saya kasih pelajaran itu, Pak, pakai otak kanan, otak kanan. Ya, jangan dipakai, Pak, ya. Nanti banyak piring pecah, Pak. Jangan dipakai kan gitu kan. Jadi otak kita ini terbatas, Pak. Kalau kita hanya pakai otak hidup ini, kita sesat. Kita tidak tahu siapa pencipta kita. Kita meyakini yang Maha Kuasa itu ada. Dengan otak kita yakin yang Maha Kuasa itu ada. Ya. Keteraturan fisik kita ini kan. Dan tumbuh-tumbuhan semua yang kita lihat itu kan. Macam-macam warna-warna ikan, macam-macam kan. Pasti ada yang menciptakannya. Atau tadi keteraturan apa? Peredaran bulan, peredaran bumi, bintang-bintang ya. Yakin yang Maha Kuasa itu ada. Tapi siapa yang Maha Kuasa itu? Otak tidak mampu menjawab, Pak. Nabi Ibrahim yakin yang Maha Kuasa itu ada kan? Melihat bintang, oh bukan ini Tuhan. Melihat bulan, oh bukan ini bisa sirna. Melihat matahari tenggelam, bukan. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepadaku, aku akan menjadi orang yang sesat. Maka akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Baru Nabi Ibrahim sadar. Siapa pencipta semesta alam ini? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nabi Muhammad kalau tidak mendapat wahyu juga tidak tahu, Pak, siapa Tuhan itu. Wa wajadaka dholan fahada. Allah mendapati engkau dalam keadaan dholan, sesat. Lalu Allah memberikan hidayah. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi kalau kita tidak melalui wahyu, kita tidak tahu siapa pencipta kita. Bagaimana cara mengadakan komunikasi dengan yang Maha Kuasa, kita nggak bisa. Apa harus pakai kemenyan ya? Kita diajarkan oleh Islam dengan cara yang mudah, indah. Nah sekarang kita bisa merasakan ya, pentingnya Al-Quran. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum. Wahai seluruh manusia, telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu. Surat apa itu, Pak? Qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dadamu. Wahudan dan sebagai pedoman hidup. Warahmatun dan sebagai rahmat, tanda kasih sayang Allah. Liqaumin yu'minun, bagi kaum yang mengimaninya. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah, dengan semua itu hendaklah kamu bergembira. Maka orang Islam itu nggak boleh gelisah, Pak. Bergembira. Kita punya yang luar biasa. Khairun mimma yajma'un. Wa khairun mimma yajma'un. Semua itu lebih baik daripada semua harta yang kita kumpulkan. Karunia Allah, rahmat Allah itu lebih baik dari semua harta yang kita miliki atau yang dikumpulkan orang banyak. Maka kita mengawali pidato tadi dengan apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi.
Kita mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat di alam akhirat. Wa rahmatullah, dan mendapat rahmat Allah. Kalau dunia ini ya kecil sekali, Pak. Kecil sekali. Temporer ya, semu dan temporer. Kenikmatan dunia ini semu dan temporer. Tapi jangan salah paham, bukan berarti kita dilarang. Kita disuruh jadi orang kaya, Pak, ya? Disuruh jadi orang kaya. Tapi bukan untuk alat kesombongan, untuk bekal nanti di akhirat juga. Ya sudah, Al-Quran ini merupakan nikmat yang agung. Tadi yang saya baca tadi surat apa, Pak? Bukan yang barusan, Pak. Wahai manusia, telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu dan sebagai obat penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam dadamu, dan sebagai pedoman hidup dan mendatangkan rahmat bagi kaum yang mengimani. Surah Yunus, Pak, ayat 57-58, Pak, ya. Nanti dibuka kembali, Pak, ya. Itu nikmat kita yang paling agung, Pak. Al-Quran ini nikmat yang paling agung. Nikmat rohani yang agung, kan. Jadi tanpa Al-Quran kita tidak tahu kebenaran, tidak tahu Tuhan. Dan kalau manusia tidak tahu Tuhannya, itulah kesalahan yang terbesar di dunia ini. Walaupun sudah gelarnya berderet-deret, tidak tahu siapa Tuhannya. Yang dijadikan Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan lagi, kan. Itu kebodohan yang sangat besar. Kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, kita tidak tahu siapa pencipta kita. Maka Allah dengan kasih sayangnya mengirim wahyu kepada manusia-manusia pilihan. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Agamanya sama, Pak, ya. Dan pokok-pokok isi Taurat, isi Injil, semua ada di dalam Al-Quran, Pak. Sama, ya. Akidahnya sama. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, ya, illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, kecuali kami wahyukan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadalah kepadaku. Inilah benang merah semua nabi, Pak, ya. Semua nabi mengajarkan tentang kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid. Kalau nikmat rohani yang kelima yaitu taufik, Pak, ya. Taufik. Ya. Walaupun turun Al-Quran, orang yang dekat dengan Nabi masih ada hubungan darah dengan Nabi, karena tidak mendapat taufik, ya, maka dia pun tidak akan memeluk, tidak akan mengimani Al-Quran. Padahal mereka tahu. Itulah hidayah tidak singgah, Pak. Mohon maaf, pendeta-pendeta itu tahu, Pak, kebenaran Al-Quran. Orang-orang oriental itu tahu kebenaran Al-Quran. Tapi taufik tidak singgah. Mereka tidak mengimani kebenaran Al-Quran yang dalam bahasa surah Al-Fatihah itu maghdubi alaihim. Dimurkai Allah. Tahu tapi tidak mau, Pak, ya. Tahu tidak mau. Itu maghdubi alaihim. Kalau orang awamnya namanya dhalin, ya, sesat. Karena tidak berpikir kritis, ya. Ikut saja sama atasannya. Maka kita harus kritis. Kalau nggak kritis namanya dhalin. Ngaji ini juga harus kritis, Pak. Kalau yang saya sampaikan nggak ada datanya dari Al-Quran, dari Sunnah, kan gitu, kan. Maka Bapak ngaji juga harus kritis, Pak, ya. Boleh dengan ustadz mana saja, tapi kalau ngaji harus kritis supaya tidak apa? Dhalin, ya. Ya kadang-kadang sekarang ini kan ustadz banyak yang kolok, kan, Pak, kan. Banyak yang kolok, kan, Pak ustadz ini. Kalau ceramah amplopnya cuma 500 itu nggak pakai Quran, nggak pakai hadis, Pak, gitu, kan. Kalau 1 juta pakai hadis 1 tapi palsu, gitu, kan.
Hadis palsu. Guyonan ini Pak, guyonan. Ya kadang-kadang ada ceramah, saudara-saudara, pakai cincin akik itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhattamu bil aqiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian pakai cincin akik. Jadi saudara-saudara, pakai cincin akik itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak, retorikanya luar biasa. Fasih lagi kan bahkan. Takhattamu bil aqiq. Padahal asalnya itu takhayyamu bil aqiq kan. Nah, titiknya dipindahin di atas ya. Hendaklah kamu berkemah di aqiq. Akhirnya diterjemahkan takhattamu bil aqiq kan. Maka titik itu penting dalam Al-Qur'an ya. Ya sudah Pak ya. Jadi ada orang yang ngerti Al-Qur'an tapi tidak mengimani, itu namanya maghdubi alaihim. Kita yang tahu dan mengimani namanya an'amta alaihim, yang diberi nikmat oleh Allah, yang menembus siratal mustaqim. Maka setiap hari kita berdoa seperti itu supaya tidak sesat. Karena kita di dunia ini hanya sekali Pak. Tapi jangan sampai ngomong kita hidup hanya sekali. Itu kafir Pak ya. Hati-hati Pak ya. Jangan sampai kita ngomong hidup hanya sekali, itu kafir. Orang kafir itu hidup hanya sekali ini, besok nggak hidup lagi. Maka harus ditambah dunia ya. Kita hidup di dunia dah gitu kan ya. Kita hidup di dunia hanya sekali. Coba apa itu? Bedanya sedikit saja kan. Nah ini banyak kadang-kadang ya, termasuk Ustadz kan sering kita hidup hanya sekali kan gitu kan. Maka hati-hati Ustadz ya, ditambahin dunia, kita hidup di dunianya sekali ini. Sekali ini salah, tidak bisa diulang Pak. Tidak bisa diulang. Tidak ada kuliah nggak lulus bisa diulang. Hidup di dunia yang sekali ini salah, tidak bisa diulang. Maka kita setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Orang-orang kafir yang sudah meninggal itu ingin balik lagi ke dunia. Ingin beriman kepada Al-Quran. Mereka rata-rata ingin kembali. Di dalam surah apa itu Pak? Surah Al-Mulk kita apa? Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu saya mau mendengarkan dan mau menggunakan akal saya kan, saya tidak akan masuk neraka. Bahkan yang banyak masuk neraka itu diberi akal tapi tidak mau memikirkan, diberi mata tidak mau melihat mana yang benar yang salah, diberi telinga tidak mau mendengarkan mana yang baik yang tidak baik. Ini nikmat rohani yang paling agung. Ini sebelum kita membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran ya, kita yakini bahwa Al-Quran ini dari Allah dan kita beriman ya, bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah dan merupakan nikmat yang sangat agung. Dan konsekuensi mengimani Al-Quran itu rajin membaca. Alladzina atainamul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang yang kami berikan Alkitab, kemudian dia membacanya dengan sungguh-sungguh, itulah orang yang mengimani Alkitab. Surah Al-Baqarah ayat 121 Pak ya. Surat Al-Baqarah ayat 121. Ini indikator keimanan kita, bukti keimanan kita kepada Al-Quran. Harus dipelajari, dibaca. Dan ini fardhu ain Pak bagi semua orang Islam. Apapun profesinya. Jadi belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran ini bukan hanya kewajiban santri, bukan hanya kewajiban ustadz. Kewajiban setiap kita, apapun status sosial kita, apapun profesi kita. Mau petani, mau pedagang, mau nelayan, mau dokter, mau insinyur. Semuanya harus belajar Al-Quran, harus ngaji Al-Quran.
Maka pelajaran kita waktu di SD, di SMP, buku-bukunya sudah dikiloin Pak ya. Sudah dikiloin semua kan? Sudah nggak dibaca lagi, yang kita baca adalah Al-Quran. Ya, skripsi, tesis, disertasi, itu udah nggak dibaca-baca lagi. Yang dibaca adalah Al-Quran. Maka di Masjidil Haram Pak ya, kalau Ramadan itu banyak profesor ngaji Pak di sana itu. Itikaf, dosen-dosen dari Al-Azhar Mesir itu orang-orang pintar semua Pak. Yang dibawa Al-Quran, yang dibaca Al-Quran. Ini fardu ain Pak ya, fardu ain. Ini harus kita prioritaskan dalam hidup ini. Al-Quran ini kan dibagi berapa Pak? 30 juz ya. Itu diharapkan supaya kita setiap hari itu 1 juz. Ibu, sehari berapa juz Bu? Bu? Tidur Bu? Sehari berapa juz Bu? 2 Bu ya. Juz alpukat sama juz melon Bu. Iya. Ya kalau nggak bisa 1 juz Pak ya. Ya minimal 1 mikra Pak ya. 1 mikra itu 1 ain ya. Atau makro ya. Ruku ya. Ya, 1 ain itu kan. Marka ya. Atau mikro atau makro ya. Itu kalau bisa ya. Jangan sampai lupa sama sekali. Ya kalau memang nggak bisa 1 ain ya 1 ayat kelewatan Pak ya. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul azim. Wadduha wal laili idza saja. Ya sudah saja aja Pak, tambah saja. Ada imam itu wadduha wal laili idza saja langsung ruku Pak ya. Keterlaluan Pak ya. Ya idealnya kan minimal itu ya 100 ayat Pak ya. Ya kalau nggak bisa 50 ayat lah. Maka yang menambahkan kalau tidak atau kurang dari 100 ayat termasuk orang yang lalai terhadap Al-Quran. Karena lalai terhadap Al-Quran itu sanksinya berat Pak. Waman ya'syu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka akan saya jadikan setan itu menjadi teman dia. Kami biarkan setan menyesatkan dia dan setan menjadi teman dia. Ya, ketika kita membahas tentang zikir kan gitu kan. Setan itu kan seperti kelelawar kan bahkan. Kelelawar itu datangnya waktu malam ya. Kalau matahari terbenam baru muncul itu kelelawar. Kalau matahari terbit dia ngumpet. Maka kalau hati kita kosong dari Al-Quran itu hilang nur cahaya, hilang Pak. Maka setan yang masuk. Maka sebelum membaca Al-Quran kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Surah apa ayat berapa itu, Pak? Pak, yang menyuruh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim surah apa ayat berapa? Pak, apabila kamu membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Pak, itu sangat populer loh Pak. Bu. Maka orang LDI itu Pak, nggak mau sholat di belakang kita. LDI Pak ya, bukan DDI Pak ya. Bukan Dewan Dakwah, bukan. LDI yang dulu Islam Jamaah kan, yang menganggap kita ini kafir semua kan Pak kan.
Mereka nggak mau sholat di belakang kita karena mereka standarnya itu tinggi, Pak. Kalau sholat itu harus tahu dalilnya mana yang memerintahkan sholatnya. Seperti tadi baca wudu, dalilnya di mana? Itu harus bisa tegas. Ada di dalam surah ini ayat sekian. Ya karena syarat diterimanya amal itu kan 3. Harus dilandasi dengan 3 I kan. Iman, ilmu, dan ikhlas. Iman, ilmu, dan ikhlas. Itulah syarat diterimanya amal, Pak. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan semua manusia akan celaka kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman pun akan celaka kecuali orang yang berilmu. Orang yang sudah beriman berilmu pun akan celaka kecuali yang mengamalkan ilmunya. Orang yang sudah beriman, sudah berilmu, sudah mengamalkan ilmunya pun akan celaka. Kecuali mereka yang ikhlas di dalam mengamalkannya. Jadi ini jangan sampai apa Pak hilang Pak ya. Surah An-Nahl Pak ya, ayat 98 Pak ya. Kalau ditanya mana yang menyuruh audu, surah An-Nahl ayat 98. Jadi orang LDI itu begitu Pak. Sholat harus tahu mana dalil sholat. Pelaksanaan sholat bagaimana hadisnya. Itu harus tahu. Tidak berhenti dari situ. Harus bisa menyebutkan gurunya sampai Nabi. Itu baru sah. Saya belajar sholat ini dari guru saya namanya ini. Guru saya dari gurunya namanya ini. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak begitu ilmunya dianggap ilmu liar. Tapi kita tidak pakai standar seperti itu Pak. Ya semua Bapak ini sholatnya benar semua. Jangan sampai kita memvonis sholatnya tidak sah. Akhirnya ya nanti kebalik kita yang tidak sah. Jangan sampai Bapak kalau didoktrin seperti itu langsung masuk LDI Pak. Langsung masuk. Bapak sholat nggak tahu dalilnya kan gitu kan. Kita harus tahu dalilnya Pak kan gitu kan. Nah, tapi pernah saya kejar Pak. Nggak bisa jawab juga. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji. Kamu belajar dari mana? Dari guru saya namanya ini. Gurunya dari mana? Dari gurunya. Sampai 28 guru Pak. Sampai kepada Nabi. Saya katakan bohong. Kenapa bohong Ustadz? Nabi nggak bisa bahasa Indonesia. Itu terjemahan dari karangan guru kamu sendiri. Bukan mangkul dari Nabi kan gitu. Ya kadang-kadang ya. Karena saya pernah di dalamnya Pak selama setahun Pak ya. Saya ini dulu kalau terus sudah jadi amir Pak di LDI itu kan. Tahun 67 Pak. 67 itu masih umur belasan saya kan. Di pusatnya di Murengan Kediri sana kan. Di Murengan Kediri kan. Dan saya sudah mengajar Pak. Sudah ceramah di sana itu sudah ngajar ya. Maka belum lama ini teman-teman dari mereka itu datang lagi ke rumah Pak gitu kan. Saya juga tidak mau ngasih salam dulu, takut salam saya nggak dijawab Pak, dianggap saya kafir kan. Saya dianggap murtad kan gitu kan. Ya, dia salam ya saya jawab. Pak Arif sekarang sudah paradigma baru. Pak Arif kembalilah. Kembali ke saya kan gitu kan. Ya sudah kadang-kadang ini aliran macam-macam Pak ya. Kita jangan sampai terpengaruh Pak ya. Yang ada aliran itu hanya listrik ya. Islam itu nggak pakai aliran ya Pak ya. Ya semua kita ini adalah saudara, mau Islam apa, mau NU, mau Muhammadiyah, Persis, Persibaya, semua saudara kita kan. Iya. Saya belum lama ini kan ceramah di tetangga kita ini Pak, di mana ini? Ad-Dakwah Pak ya. Nah, itu dikomentarin Pak. Yang ceramah Pak Arif dari Muhammadiyah. Saya marah Pak. Saya nggak pernah jadi anggota Muhammadiyah saya gitu kan. Saya nggak pernah Pak jadi anggota Muhammadiyah, tapi ya saya ya bergaul dengan semua orang kan, dengan semua orang, semua aliran ya.
Saya dengan Zainuddin MZ yang beda mazhab itu juga ya, kental sekali Pak. Orang nyari Zainuddin itu susah Pak ya. Tapi kalau saya datang ke rumah ngajak keluar malah Pak. Ngajak keluar. Kadang-kadang beliau yang datang ke rumah saya kan gitu kan. Beda mazhab Pak. Ya. Kalau Zainuddin jadi imam ya kunut saya juga nggak langsung sujud duluan enggak Pak. Kalau saya nggak kunut Zainuddin juga ikut. Saya pernah naik Grab Pak ya, naik Grab itu pakai celana saya kan agak ngatung Pak ya. Orang Grabnya ini tahu wah pasti ini salafi katanya gitu. Pasti ini salafi katanya. Pasti ini salafi. Saya tanya, Mas tinggalnya di mana? Itu deket Kiai Sodri Pak. Loh Kiai Sodri itu kawan saya Mas. Loh masa Bapak kan salafi masa kawan sama orang NU kan gitu. Kiai Sodri juga begitu Mbak, Kiai Sodri yang itu kan di Penggilingan itu ya begitu. Kadang ke rumah saya ke rumah langsung keluar itu kan, langsung keluar. Jadi saya ini dengan orang NU dekat, dengan Muhammadiyah juga dekat, dengan semua alirannya. Ya teman-teman salaf itu asalnya teman-teman semuanya kan, teman-teman semua Pak. Ya, Ustadz Yazid Almarhum itu juga teman dekat, Firanda juga teman dekat kan gitu kan. Ya sudah, jadi casing saya salafi Pak ya, itu ngatung kan gitu kan. Tapi salafi nggak boleh pakai batik Pak ya. Salafi nggak boleh pakai batik. Wah kalau pakai batik berarti Pak Arif bukan salafi itu kan. Bawahnya salafi, atasnya bukan kan gitu kan. Apalagi pakai peci gini kan. Nah, ini identitas mana Pak? Saya sebulan yang lalu itu ke Jepang Pak pakai peci aja kemana, ke Fujiyama, ke tempat keramaian pakai peci, jadi aneh sendiri saya. Ya pakai peci begini ya, peci ini peci Muslim Pak. Kalau peci begini tukang buah Pak gini kan. Ya sudah Pak ya, itu saudara kita Pak, saudara kita semuanya kan gitu kan. Ya sudah, itu baru pertama tadi Pak ya, keutamaan membaca Al-Quran. Belum kita bahas ini. Baru Al-Quran ini nikmat yang agung ya. Dan identitas keimanan kita itu harus membaca Al-Quran. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Jadi tanda keimanan kita kepada Al-Quran, kita harus akrab dengan Al-Quran. Kita harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran ya. Dan kata Rasulullah kan pahala baca Al-Quran itu kan apa Pak? Man qara'a Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang baca kitab Allah ya, maka man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf Pak ya, satu huruf. Al-Quran itu hurufnya berapa Pak? Yang bisa menjawab boleh pulang duluan Pak. Pak, dari Al-Fatihah sampai An-Nas berapa hurufnya? Pak, ngaji udah berapa tahun ini Pak? 323.071 Pak ya. Jangan sampai lupa Pak ya, berapa? 323.071. 323071 Pak ya. Titiknya berapa Pak? Titiknya 156081 Pak ya. 156.081. Ayatnya berapa Pak? Berapa ayat? Biasanya kan dibuat gampang 6.666. Padahal 6.236 Pak ya. 6.236. Dari ayat kepada kata ya. Kata ya.
Alhamdulillah itu satu kata Pak ya. Nah, kata itu ada 77.473. Dicatat Pak. Tadi berapa tadi? Ayatnya berapa tadi? 6.236. Dari ayat kan kata. Kata itu 77.473. Dari kata kepada huruf kan? Hurufnya tadi berapa? 323.071. Titik ya. Titiknya berapa tadi? 156.081. Maka kalau kita dikalikan 10 tadi kan, 323.071, itu kalau kita tamat berarti 3.230.710 Pak ya. 710 kebaikan. Ini baru pahala ya. Belum nilai-nilai yang lain ya. Nilai-nilai yang lain ya. Ya seperti apa? Ini kalau dibacakan Al-Qur'an itu banyak mengandung apa? Kesehatan yang luar biasa. Karena di Jepang juga pernah diadakan penelitian air yang dibacakan Al-Qur'an dan yang tidak, maka ini cepat keruh Bapak nih. Ini tidak keruh kan. Ya itu penelitian Pak ya, tidak ada apa? Tidak ada datanya kan, tapi kalau itu memang penelitian ya kita akui. Dan tubuh kita ini 70% adalah air Pak. Air. Maka kita membaca Quran itu pengaruh kepada tubuh kita. Ini baru satu Pak ya. Yang kedua, ketiga belum bisa kita bahas ya. Ya nanti kalau saya diundang lagi ya. Kalau nggak diundang nggak apa-apa Pak. Ya, dulu ada Ustadz ngomong sama saya Pak. Ustadz Pak Arif. Pak Arif itu harus ikut salah satu madhab, golongan katanya gitu kan. Kalau nanti nggak ikut golongan, nggak ada yang ngundang Pak Arif katanya gitu kan. Karena semua masyarakat itu sudah milih sendiri-sendiri. Oh ini kelompok saya, ini kelompok saya. Ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak ada yang ngundang ya ngaji sendiri kan. Ngaji Quran juga banyak pahalanya kan. Jadi jangan salah paham dengan kami Pak ya. Ya kami tetap mengikuti Quran Sunnah Pak, Quran Sunnah. Dan ulama-ulama dahulu kita hormati asal pendapatnya tidak bertabrakan dengan Quran Sunnah. Karena Imam Syafi'i sendiri punya prinsip seperti itu. Kalau pendapat saya bertentangan dengan hadis, buang pendapat saya, pilihlah hadis itu. Itulah mazhab saya. Itu Imam Syafi'i seperti itu. Maka kita jangan mengkultuskan ustadz kan. Nanti bisa jadi syirik Pak ya. Karena ustadz itu masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Ya. Mudah-mudahan uraian yang sederhana ini ada manfaatnya. Banyak yang tidak tahu Pak ya. Saya ini mantan Aminah Cendra Kasih Pak ya. Saya ini mantan Aminah Cendra Kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.